Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama. Indonesia, negeri yang aku banggakan, tempat meraih mimpi. Indonesia, bangkitlah, buktikan pada dunia. Majulah Indonesia. Majulah Indonesiaku. Itulah syair dalam puisi yang dibacakan oleh salah satu anak dari desa Napan Yaur, Papua. Awal-awal kami datang, anak-anak tuh kaku sekali dan susah sekali untuk diajak bermain apa. Tapi sekarang sudah mengalir saja kayak begitu dan senang sekali lihat anak-anak ceria, tertawa, apa bercanda, malah biasa kadang kami lagi yang dikerjain sama anak-anak itu. Keberadaan Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan membawa dampak positif bagi anak-anak. Tangan Pengharapan yang telah mengirimkan guru-guru berkompeten dan ramah membuat anak-anak menjadi semakin bersemangat untuk belajar. Sekarang, anak-anak semakin lancar membaca, menulis, dan berhitung. Jadi saya berharap ketika saya pergi dari tempat ini, Napan menjadi lebih baik lah, anak-anak bisa lebih diperhatikan, tidak hanya pendidikan sebatas SD, bisa lanjut sehingga dari kampung yang terpencil ini bisa lahir sosok generasi-generasi baru yang pada akhirnya kembali untuk membangun dan mengembangkan kembali desa ini. Karena saya rasa di sini potensinya banyak sekali. Mereka juga mendapatkan makanan bergizi untuk meningkatkan konsentrasi mereka dalam belajar. Terima kasih kepada para donatur yang masih setia mendukung program Feeding and Learning Center di Napan Yaur, Papua. Bersama-sama kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life. Ketika saya datang di sini, saya melihat bahwa pendidikan anak-anak di sini sangat tertinggal karena mungkin kekurangan guru atau karena sekolahnya yang telah lama tutup. Begitu lantangnya suara mereka saat membaca sebuah kartu kata yang dipegang oleh salah satu guru yang mengajar di sini. Kini mereka sudah semakin lancar membaca, menulis, bahkan berhitung.
Perubahan ini terjadi sejak dibukanya Feeding and Learning Center di Desa Waisani, Papua. Mereka telah mendapatkan pendidikan yang layak. Tangan Pengharapan yang juga telah mengirimkan guru-guru berkompeten, ramah, dan kreatif membuat anak-anak menjadi cepat mengerti dan semakin bersemangat dalam belajar. Kalau masyarakat di sini mereka sangat mendukung. Mereka sangat mendukung dengan hadirnya guru-guru YTP di sini karena mengisi kekosongan di SD ya. Jadi karena guru-guru tidak ada, jadi hadirnya guru Tangan Pengharapan ini sangat membantu. Meningkatkan kehadiran anak di sekolah. Mungkin dengan melakukan pendekatan kepada secara pribadi, mungkin jalan ke rumah-rumah lebih sering supaya bisa membangun hubungan yang baik dengan anak. Lalu yang kedua dengan masyarakat, mungkin ya lebih dekat lagi dengan masyarakat supaya hubungan antara guru dengan siswa dan masyarakat itu lebih harmoni, lebih baik lagi. Yang menjadi kesenangan tersendiri untuk saya itu ketika melihat anak-anak bisa tertawa, mereka bisa tersenyum, bisa bahagia begitu. Itu menjadi suatu ya yang paling saya suka. Walaupun hidup di pedalaman tapi tidak menjadi besar. Mereka juga mendapatkan makanan tambahan bergizi berupa susu, biskuit, kacang hijau, dan telur rebus yang membuat mereka semakin bersemangat dan bersukacita dalam belajar. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Waisani, Papua. Bersama-sama kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life. Karena adanya pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar di sekolah kini sudah diliburkan. Namun, guru Tangan Pengharapan tetap berkunjung dari rumah ke rumah untuk mengajar anak-anak. Anak-anak tetap antusias belajar, meski hanya dilakukan di rumah. Magdalena Rince mengajar mereka dengan begitu ramah dan kreatif, sehingga anak-anak mudah menangkap pelajaran yang telah diajarkan. Seperti di tengah pandemi corona ini, pemerintah menyuarakan untuk belajar dari rumah menggunakan sistem online dengan bimbingan orang tua. Bagaimana dengan di pedalaman yang anak-anaknya bahkan sampai SMA saja tidak menggunakan Android? Jangankan Android, listrik dan sinyal saja belum ada. Sangat tidak mungkin untuk belajar secara online di pedalaman. Yayasan mengizinkan kami belajar dari rumah ke rumah. Kami dibolehkan mengajar oleh pemerintah desa, asalkan tetap mengikuti aturan kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sudah 3 bulan lebih saya mengajar dari rumah ke rumah siswa. Mengajar mereka secara personal membuat saya bisa lebih dekat dengan siswa saya, lebih mengenal karakter dan kemampuan mereka. Saya juga lebih mudah memantau perkembangan anak. Semakin hari,
anak-anak semakin bersemangat untuk belajar bersama. Bahkan, ada beberapa anak yang dengan setia mengikuti saya belajar ke rumah temannya. Belajar ke rumah siswa ini juga membuat saya dan anak-anak menjadi akrab. Anak-anak lebih berani untuk berkomunikasi dengan saya, bercerita tentang apa saja. Bahkan saya juga menjadi akrab dengan orang tua mereka. Saya bisa menceritakan perkembangan anak mereka, membuat mereka bersemangat dan tidak henti-hentinya berterima kasih kepada saya dan yayasan. Jika jarak rumah anak yang saya kunjungi cukup jauh, bahkan ada yang jauh sekali, setiap kali pulang dari rumah siswa, saya mendapatkan makan siang gratis dan beberapa buah-buahan untuk dibawa pulang. Ucapan terima kasih yang tulus ini membuat saya begitu bersyukur bahwa saya bisa menjadi berkat untuk mereka. Kegiatan ini pun mendapat sambutan baik dari setiap orang tua, sehingga setiap anak tidak akan ketinggalan pendidikan. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu, sehingga anak-anak dapat kembali belajar di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Tanah Kapu, Sumba Barat Daya. Terima kasih Tangan Pengharapan. Bersama-sama, kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Daily Devotion akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Ikuti program Pray, Share, and Answer, sebuah program interaksi tanya-jawab malam ini, Sabtu, jam 8 malam waktu Indonesia Barat di live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Program ini juga dapat disaksikan melalui YouTube Impact Community Indonesia. Pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui nomor WA 0811 977 7745 atau email impactcommunity.id@gmail.com. Ibadah online Impact Community hari Sabtu depan tanggal 4 Juli 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise and Worship dilayani oleh Michael Panjaitan di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Ikuti ibadah besok hari, Minggu, tanggal 28 Juni 2020, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise and Worship dilayani oleh Frankie Kuncoro. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Pada bulan Juni, pemerintah kini telah mencabut kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan mulai memberlakukan new normal. Beberapa kegiatan kini mulai berangsur kembali normal. Transportasi, perkantoran, dan kegiatan masyarakat lainnya mulai berjalan kembali dengan harapan roda perekonomian dapat berjalan lagi. Masyarakat berharap fase new normal ini bisa membantu mereka untuk kembali bekerja dan mampu memenuhi kembali kebutuhan mereka. Ya sekarang ya kalau kita menerima apa adanya aja Pak. Ya sebenarnya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita mau anak mau sekolah ini kita duit seperak pun kita nggak punya, apapun nggak punya. Kontrakan udah sedikit modusi orang ya udah.
kita terima apa adanya. Kadang makan, kadang enggak saya. Kalau saya ada duit, saya beli. Kalau nggak ada duit, saya nggak beli. Saya kuli-kuli, kadang bawain sayuran orang, kadang suruh gosok sama orang, saya mau. Kuli-kuli aja saya begitu, buat makan hari-hari. Dibayar langsung cash, kadang 30, kadang 15, kadang 20, saya terima. Saya gitu aja. Ikhlas. Sikap menerima dan percaya masa yang sulit akan berakhir membuat kita masih memiliki harapan untuk masa depan. Satu persatu paket yang berisi sembako dibagikan kepada warga yang berada di penjaringan Jakarta Utara. Sebanyak 300 paket disalurkan kepada warga yang mayoritas bekerja sebagai buruh bangunan ini. Selain itu, tim Tangan Pengharapan juga membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat yang berada di wilayah Tanjung Priok. Pada minggu ini, Tangan Pengharapan membagikan 350 paket makanan siap saji yang dibagikan kepada tunawisma di beberapa wilayah, seperti di Depok, Pasar Minggu, Roxy, Harmoni, dan Senen. Penyaluran paket sembako dan nasi siap saji telah dilakukan selama 18 minggu dengan total keseluruhan 2.612 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas. 3.225 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker. 8.978 bantuan paket sembako yang berisi beras 5 kg, 1 kaleng sarden, 1 kg gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak, dan 5 masker. Pembagian 720 bantuan dana tunai kepada masyarakat yang ekonominya rentan terdampak oleh pandemi COVID-19. Bantuan ini telah disalurkan ke 109 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Lauje Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Di tengah pandemi COVID-19, diharapkan bantuan ini dapat meringankan saudara-saudara kita yang terdampak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, Commonwealth Bank Australia, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Halo, Shalom, apa kabar? Senang sekali bisa kembali mengajak Anda bergabung dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Saya percaya Anda selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati dan juga ajak sanak keluarga untuk bergabung. Mari buka hati Anda, harapkan yang terbaik. Saya percaya hadirat Tuhan akan memenuhi setiap rumah Anda. Enjoy the service. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we thank you for this blessed day. Thank you for your blessing, favor, love, and compassion, your faithfulness, the peace that you give us. Thank you for your mercies, Lord. Thank you that you cause your face to shine upon us and give us peace. My Lord, what can we give back to you but through our praise, worship, honor and exhortation that we lift up to you, Lord, that we pray it is pleasing to your ears. We ask that you saturate us with your presence this very moment, Lord. We need more and more of you, Lord. Thank you, Jesus. Saat indah
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang telah memberkati dan melawat kami. Sekarang dan waktunya kami mengizinkan Roh Kudus bicara secara khusus buat kami pribadi dan pribadi. Biar melalui kebenaran firman-Mu, iman kami dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, suatu kehormatan bisa kembali menyampaikan firman Tuhan pada weekend service ini. Dan saya percaya bahwa kita sudah diberkati oleh hambanya Andi Ambarita, teman kami, seorang worshiper yang diurapi oleh Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, pada kesempatan ini saya menjadi khotbah saya dengan tema esensi new normal yang terpenting dalam menjalankan di era new normal. Sebelumnya saya membahas lebih lanjut apa arti esensi. Esensi artinya yang paling bernilai. Esensi artinya yang paling utama. Esensi artinya yang paling fondasi, mendasar. Esensi adalah yang paling pokok dan paling bernilai. Tidak ada yang lebih bernilai dari esensi, tidak ada yang lebih utama dari esensi, tidak ada yang lebih mendasar daripada esensi. Dan yang menarik, segala sesuatu yang tidak bisa berubah adalah esensi, tapi segala sesuatu yang bisa berubah-berubah adalah aksesoris. Mana yang esensi dan mana yang aksesoris antara telinga atau anting-anting? Mana yang esensi? Jelas, telinga kita esensi. Telinga kita gak mungkin bisa berubah tiba-tiba jadi besar seperti gajah, dan kemudian kecil seperti telinga tikus. Tapi anting-anting bisa berubah-berubah. Bisa besar, bisa lonjong, bisa kecil, bisa bulat. Segala sesuatu yang tidak pernah bisa berubah adalah esensi. Segala sesuatu yang bisa berubah adalah aksesoris. New normal bisa merubah segala-galanya. Ibadah di gedung gereja bisa berubah jadi ibadah di rumah-rumah. Sekolah di satu tempat bisa berubah jadi sekolah online. Kerja di kantor bisa berubah sekarang kerja di rumah atau kerja di online. Di mana pembayaran biasa lewat cash money, tapi sekarang lewat electronic payment. New normal bisa berubah. Tapi ada esensi yang tidak bisa atau tidak boleh berubah, yaitu yang kita akan bahas pada saat ini. Esensi new normal yaitu menghargai, suatu sikap menghargai orang lain. Apa itu menghargai? Menghargai artinya mengasihi, menghormati, memahami, mengerti, memberi nilai lebih, memandang orang lain lebih penting. Karena persoalan terbesar dan terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari disebabkan karena tidak ada sikap saling menghargai. Hubungan suami istri bisa ribut, bertengkar, sampai bercerai gara-gara sikap yang tidak menghargai. Hubungan adik dengan kakak tidak ngomong puluhan tahun gara-gara perbuatan atau sikap yang tidak menghormati. Bahkan hubungan atasan dengan bawahan bisa renggang, akhir split disebabkan karena sikap yang tidak menghargai. Bahkan kita juga bisa melihat kerusuhan terjadi beberapa tahun yang lalu di beberapa wilayah Indonesia disebabkan karena sikap tidak menghargai satu dengan yang lain. Bahkan baru-baru ini kerusuhan yang terjadi di Amerika terjadi karena sikap tidak menghargai etnis satu dengan yang lain. Karena kebutuhan terbesar manusia sebenarnya bukan sekedar sandang, pangan, dan papan, tapi kebutuhan terbesar manusia yaitu dicintai dan dihargai. Karena gak ada seorang pun di dunia yang suka dihina, gak ada seorang pun di dunia yang suka direndahkan, tidak ada seorang pun di dunia yang suka dipandang sebelah mata. Semua orang suka dicintai, semua orang suka dihargai. Dan bisa bayangkan apa yang terjadi jika seluruh penduduk yang ada di muka bumi ini hidup saling mengasihi dan mencintai. Coba bayangkan apa yang terjadi jika seluruh rumah tangga kita, anggota keluarga kita hidup saling mengasihi dan mencintai. Coba bayangkan apa yang terjadi jika di tempat pekerjaan kita hidup saling mengasihi dan mencintai. Yang pasti dunia ini tidak pernah ada pembunuhan, tidak pernah ada perkelahian. Keluarga kita pasti tidak pernah ada perceraian. Pasti tidak ada gontok-gontokan jika setiap orang hidup saling mengasihi dan mencintai. Kenapa di surga tidak ada kejahatan? Kenapa di surga tidak ada keributan? Karena semua yang tinggal di surga
hidup saling mengasihi dan menghargai. Jadi kalau kita menginginkan surga datang dalam rumah tangga kita, praktekkanlah kasih dan saling menghargai. Kalau kita menginginkan surga datang bagi tempat pekerjaan kita, praktekkanlah sikap saling menghargai. Kalau kita menginginkan surga datang bagi kota dan bangsa kita, praktekkan sikap saling menghargai. Sebab di mana sikap saling menghargai, pasti ada suasana kerajaan surga datang di tengah-tengah kita. Nah, saya mau bagi pada kita semua mengapa kita perlu saling menghargai. Yang pertama, karena perintah firman Tuhan. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan hukum terutama, hukum pertama, hukum terpenting, hukum terbesar, yaitu menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi dan menghargai sesama. Berarti kalau Yesus mengajarkan ada hukum terpenting, ada hukum terutama, pasti juga ada dosa terutama di dunia ini. Apa itu dosa terutama di dunia ini? Apa itu dosa terbesar di dunia ini? Simple. Tambahkan kata tidak di depan kasih. Tambahkan kata tidak di depan sikap tidak menghargai. Tidak menghargai sesama, tidak menghargai Tuhan adalah dosa terutama dan dosa terbesar di dunia ini. Semua dosa Tuhan sanggup ampuni. Segala dosa Dia sanggup mengampuni, kecuali satu dosa, yaitu tidak mengampuni kesalahan orang lain, tidak menghargai orang lain. Jadi kita bisa melihat di sini, kalau kita mau mengalami anugerah Tuhan, dari cara lain kita buktikan bahwa kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Dengan kita saling mengasihi dan menghormati sesama, kita sedang melakukan seluruh perintah Tuhan. Berarti dengan kita tidak menghormati dan mengasihi sesama, kita sedang tidak melakukan seluruh firman Tuhan. Jadi Alkitab kita kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, dari A sampai Z berulang-ulang akan muncul satu benang merah. Alkitab kita selalu berbicara mengenai kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, menghormati Tuhan dan menghormati sesama. Jadi begitu kita tidak menghormati sesama, kita berarti sedang tidak melakukan perintah Tuhan. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Berarti ketika kita mengasihi sesama, kita sedang mengasihi penciptanya. Dengan kita menghormati sesama, kita sedang menghormati penciptanya. Sebaliknya, dengan kita menghina, merendahkan, bahkan memandang sebelah mata sesama, kita sedang merendahkan, menghina penciptanya. Jadi kalau kita mau mencintai Tuhan, simple, caranya mudah. Belajarlah untuk mencintai sesama, belajar untuk menghargai sesama. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus mengajarkan seluruh firman Tuhan, isinya di Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, isinya satu: segala sesuatu yang ingin kau orang lain perbuat, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka. Jadi kalau kita ingin dihargai, belajarlah menghargai orang lain. Karena sikap menghargai itu seperti sebuah mesin ATM. Kita tidak akan pernah bisa menarik uang kalau kita nggak pernah mendepositkan terlebih dahulu. Dan ini filosofi, sebanyak kita mendepositkan, sebanyak itu kita bisa menarik. Sedikit kita mendepositkan, sedikit kita bisa menarik. Sama halnya dengan sikap saling menghargai. Kita tidak akan pernah dihargai orang lain kalau kita sendiri selalu jahat sama orang. Kita tidak akan pernah dijadikan oleh istri kita raja kalau kita gak pernah jadikan dia ratu. Kita tidak akan pernah disenyumin orang kalau kita sendiri tidak pernah memberi senyum. Jadi kita ingin seringkali suami atau istri kita berubah dari sikap yang buruk, namun kita gak pernah memberikan pujian dan penghargaan.
Kita seringkali ingin usaha kita, pekerjaan kita mengalami kemajuan. Namun kita lupa untuk menghargai dan mengapresiasi setiap konsumen dan setiap karyawan kita. Jadi apa saja yang orang lain ingin perbuat kepada kita, perbuat terlebih dahulu kepada mereka. Jadi kalau engkau pengen diangkat, dipromosikan, prinsipnya angkat dan promosikan orang yang terlebih dahulu. Jangan pakai gaya suiki. Kalau kita mau naik ke atas dengan sikut kanan, sikut kiri, tekan kanan, tekan kiri, memang Anda bisa naik ke atas dengan cara-cara demikian. Tapi orang yang Anda sikut, orang yang Anda tekan, mereka nggak tinggal diam. Mereka dendam. Suatu kali mereka akan cari jalan atau cari waktu di mana mereka bisa jatuhkan kita dari atas ke bawah. Namun sebaliknya kalau kita pengen dipromosikan, kalau bisnis kita pengen lancar, yang kita perlu lakukan adalah tolong orang lain untuk naik ke atas lebih dahulu. Tolong orang lain untuk berhasil. Tolong orang lain untuk bahagia terlebih dahulu. Begitu mereka berhasil, begitu mereka bahagia, mereka lihat di atas ternyata teman yang menolong masih ada di bawah, maka mereka rame-rame akan bantu untuk kita dinaikkan dari posisi yang ada di bawah naik ke atas. Jadi prinsip simpel, kalau mau berhasil, tolong orang lain dulu untuk berhasil. Kalau pengen sehat, tolong orang lain untuk sehat terlebih dahulu. Kalau engkau pengen bahagia, tolong orang lain dulu untuk bahagia terlebih dahulu. Maka dengan demikian kita sedang melakukan isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, bahkan kitab Kejadian sampai Wahyu. Yang kedua, mengapa kita perlu saling menghargai? Kita akan kehilangan apa saja yang kita tidak pernah hargai. Kejadian pasal 25 ayat 31 sampai 34 diceritakan di mana Esau adalah seorang pemburu, banyak waktunya selalu di luar rumah. Sedangkan Yakub, saudara kembarnya adalah seorang yang tenang, yang selalu ada di rumah. Ketika Esau habis berburu sampai di rumah, dan kemudian dia menghirup masakan dari saudara kembarnya, yaitu Yakub. Dan kemudian dia meminta kepada Yakub yang merah-merah tersebut. Dan kemudian Yakub berkata, tolonglah berikan dulu hak kesulunganmu kepadaku, karena engkau kan anak sulung, saya anak kedua. Dan kemudian Esau berkata begini, apalah arti hak kesulungan itu? Aku ini sebentar lagi mau mati. Padahal waktu itu usianya Yakub sama Esau masih muda. Mereka satu usia, satu umur. Esau tidak menghargai hak kesulungannya. Apalah artinya? Kalau kau mau ambil saja, asalkan kau berikan makanan yang aromanya wangi tersebut. Betul kau janji, kau bersumpah. Betul. Dan kemudian Esau waktu itu memberikan hak kesulungan kepada Yakub. Dia tidak menghargai kesulungannya. Dan apa yang terjadi? Begitu Ishak memberkati hak kesulungan kepada Yakub, dan kemudian Esau meminta kepada Ishak hak kesulungan tersebut, Ishak berkata, tidak ada lagi, sebab sudah diberikan kepada adikmu. Dan Ishak menangis, meminta, merengek, guling-guling di lantai. Tetap dia tidak mendapatkan hak kesulungannya. Kenapa? Karena dia tidak menghargai. Kita akan kehilangan apa saja yang kita tidak menghargai. Dulu Indonesia beberapa tahun yang lalu pernah tidak menghargai batik, karena dianggap batik itu klasik, batik itu kurang modern, tidak terlalu cocok, kurang fashion, itu old style. Tapi begitu Malaysia mau mengpatenkan batik di negaranya, langsung kita Indonesia nggak bisa terima. Dan tidak lama setelah itu, setiap hari Jumat kita orang-orang yang kerja di perkantoran diwajibkan pakai batik. Dan sejak itu kita mulai menghargai batik adalah budaya Indonesia. Batik adalah sesuatu yang unik dari Indonesia. Kalau engkau nggak pernah menghargai pekerjaan, kau akan kehilangan pekerjaan. Kalau engkau masuk santai-santai, kau kerja tidak serius, kalau engkau menyelesaikan tugas tidak tepat waktu, engkau akan kehilangan pekerjaan. Tapi kalau engkau menghargai pekerjaan, engkau pasti akan mendapatkannya. Bahkan engkau akan mendapatkan promosi. Bahkan kalau engkau gak pernah menghargai barang yang ada di tanganmu sendiri, engkau pasti akan kehilangan. Sama halnya, kalau engkau gak pernah mengasihi dirimu sendiri,
engkau juga akan kehilangan kesehatan. Kau akan kehilangan masa depanmu. Kau akan kehilangan yang terbaik dalam hidupmu. Yesus mengajarkan, kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Berarti Tuhan mau untuk kita juga belajar menghargai diri. Apa yang terjadi hari-hari ini? Begitu banyak yang meningkat jumlah penularan COVID-19 karena ada orang-orang yang tidak pernah menghargai dirinya sendiri, yang tidak pernah menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah. Kemarin Sabtu lalu, tanggal 20 Juni 2020, pimpinan WHO mengatakan bahwa ada lebih dari 150.000 kasus dalam satu hari. Mayoritas kasus penularan COVID-19 berasal dari Amerika, kemudian Asia Selatan dan Timur Tengah dalam konferensi persnya. Bahkan juru bicara pemerintah Indonesia untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan tertular virus COVID-19 bukanlah takdir, tapi karena ada orang yang memilih cara hidup yang tidak berhati-hati, atau cara hidup yang sembarangan kemudian menyebabkan dia sakit. Membuktikan orang kena COVID itu bukan takdir, tapi pilihan dia. Karena dia betul-betul tidak menghargai dirinya sendiri. Dia gak peduli. Yang penting cita-citaku kecapai, keinginanku kesampaian. Maka orang tersebut akhirnya kehilangan kesehatannya dan nyawanya. Sama hal ketika kita tidak menghargai keluarga kita, maka kita akan kehilangan keluarga kita. Kalau kita gak pernah menghargai anak kita akan kehilangan anak kita. Makanya orang tua yang sibuk kerja, gak pernah punya waktu untuk makan bersama-sama dengan anaknya. Akhirnya anak tersebut lari ke free sex, game online. Anak tersebut lari kepada teman-temannya dan gak menghargai orang tuanya. Karena orang tuanya gak pernah punya waktu. Yang punya waktu temennya. Ketika kita gak menghargai orang tua kita, maka kita akan kehilangan orang tua kita. Nah, sementara sebuah video yang dimana sangat menginspirasi kita semua, ada seorang guru yang memiliki mama atau orang tua yang sisa satu, yang pikun, punya penyakit pikun, dan tidak bisa ditinggalkan di rumah, dan dia harus membawa sampai mengajar di sekolah. Mari kita saksikan video ini. ไม่ไปโรงเรียนหรอ 112 แล้วก็จำนวนถัดไปคืออะไรสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ ดูแลแม่ครูให้ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดีครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อยครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วล่ะ ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้ เอาเป็นว่า แม่ สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหน
โต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยายจะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการให้ครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันมาครับไม่ไปโรงเรียนเหรอ Saya percaya bahwa kita semua pasti terinspirasi sama film, video yang barusan kita lihat dan saksikan. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita nggak punya kesempatan lagi berbuat baik. Kapan orang tersebut dipanggil Tuhan, kapan kita dipanggil Tuhan. Semua pencapaian yang kita kejar nggak ada artinya kalau kita nggak pernah mengasihi dan menghargai orang yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga, mengapa kita perlu saling menghargai? Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Waktu itu Adam hidup sendirian. Dia bekerja begitu luar biasa menyebutkan nama-nama binatang. Dan Tuhan melihat manusia tidak baik kalau dia sendirian. Yang dilakukan sama Tuhan, dia mulai menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia butuh teman, manusia butuh komunitas, manusia butuh sahabat. Manusia nggak akan pernah bisa baik dalam hidupnya, tidak akan pernah maksimal dalam hidupnya kalau dia sendirian. Dia akan stres, galau, bisa kacau kalau dia nggak ada teman.
Saya teringat dengan film yang diperankan oleh Tom Hanks, nama filmnya ada Castaway tahun 2000, di mana diceritakan Tom Hanks adalah seorang pilot penerbangan jasa ekspedisi. Ketika dia terbang dengan pesawat kargo bersama dengan co-pilotnya, terjadi tribulation yang mengakibatkan pesawat tersebut terdampar di satu pulau yang tidak ada penduduknya. Sedangkan co-pilot yang di sebelahnya meninggal. Tinggallah dia seorang diri di pulau tanpa penduduk. Dia coba survive dengan makan buah kelapa, minum air kelapa. 1, 2, 3 hari dia bertahan. Begitu lewat 1 minggu, dia tidak tahan lagi. Akhirnya dia coba cari teman, dia temukan bola voli, nama bolanya ada Wilson, dan kemudian dia ukir mata, dia taruh hidung, dia taruh mulut, dia taruh di atasnya daun-daunan, dan kemudian tiap hari Tom Hanks bicara sama bola voli itu. How are you, Wilson? Apa kabar, Wilson? How's your sleep, Wilson? Bagaimana istirahatmu? Apa yang kamu lakukan hari ini, Wilson? Tapi Wilson tetap diam. Akhirnya dia stres dan dia injak dan pecahkan bola itu, dan dia putuskan untuk merakit sebuah kapal yang terbuat dari kayu untuk melepaskan dari tempat di mana dia tinggal sendirian. Membuktikan manusia bisa stres, manusia bisa galau kalau dia tidak punya sahabat. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita saling membantu menanggung beban orang. Karena demikian kita mentaati seluruh perintah Kristus. Sekali lagi, perintah Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita baca berulang-ulang, satu muncul benang merah, yaitu saling menghargai satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita ini gak selalu ada di atas. Suatu kali kita ada di bawah. Kita ini gak selalu sehat. Suatu kali kita juga bisa mengalami tidak sehat. Kita ini gak selalu dalam keadaan baik-baik. Suatu kali kita sedang dalam keadaan juga yang tidak baik. Nah, mumpung kita ada di atas, mumpung kita sehat, mumpung kita mampu, rajin-rajinlah menebar kebaikan dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Maka ketika kita ada di bawah, gak usah panik sama krisis. Sebab orang-orang yang pernah kita tolong, pernah kita bantu, pernah kita hargai, mereka akan menghargai, mereka akan membantu kita. Seandainya mereka semua yang pernah kita tolong, kita bantu, tidak sanggup menolong kita, nggak usah panik sama krisis. Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menolong kita. Kita boleh panik sama krisis kalau kita kikir, karena orang kikir bisa makan sumpah. Tapi kalau Anda orang yang murah hati, nggak usah panik. Pasti Tuhan akan kirim orang. Pasti Tuhan akan bekerja untuk bantu kita. Suatu kali ada orang gak tahu malu mencantumkan di status media sosialnya, hari ini saya ulang tahun. Tapi gak ada seorang mengucapkan happy birthday. Saya cuma mikir, kok ulang tahun pengumuman, kalau pas 364 hari lagi dia gak ulang tahun, rajin-rajin menghargai teman-teman yang ulang tahun dengan memberikan ucapan, doa, ataupun bingkisan. Maka pada waktu dia ulang tahun, gak usah kampanye. Orang-orang akan mencurahkan, menghujani dengan ucapan, doa, dan juga bingkisan. Itu sebab penting di sini untuk kita bisa menghargai. Ada 6 dimensi orang yang dimana kita perlu hargai. Yang pertama, orang yang ada di atas, yaitu Tuhan. Ketika kita menghargai Tuhan, maka Tuhan akan menghargai kita. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan memprioritaskan kita. Yang kedua, kita perlu menghargai orang yang ada di bawah. Siapa yang lebih bawah? Yaitu yang lebih muda, yang lebih junior. Jangan pernah anggap enteng orang-orang junior. Karena justru orang muda terdapat kreativitas dan percepatan, sedangkan orang tua terdapat hikmat dan pengalaman. Ketika kita bergaul dengan orang muda, maka ini akan membantu kita, perusahaan kita, untuk bergerak lebih cepat dan kreatif. Kalau kita bergaul dengan orang-orang tua, biasanya lebih berhati-hati, lebih lambat bergeraknya. Yang ketiga, kita perlu menghargai orang yang ada di depan kita. Siapa orang di depan kita? Pemimpin yang memberikan direction, yang memberikan correction, memberikan arah, memberikan masukan. Jangan sakit hati kalau engkau
koreksi sama pemimpin. Karena pemimpin punya tujuan bukan untuk menghancurkan, tapi pemimpin punya tujuan mengkoreksi kita untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Karena dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Yang keempat, kita perlu menghargai orang yang ada di belakang kita. Siapa itu orang di belakang kita? Orang yang terbelakang ekonominya, orang yang terbelakang pendidikannya, orang yang terbelakang dalam kesehatannya. Kalau mereka yang terbelakang ekonominya, pendidikan dan kesehatan tidak ditolong, suatu kali begitu mereka nggak tahan lagi untuk menanggung lapar, mereka akan step back kita dari belakang, tikam kita dari belakang. Tapi kalau mereka kenyang, mereka kita bantu, maka yang mereka lakukan adalah mereka akan dorong kita dari belakang untuk kita bisa terus bergerak maju ke depan. Yang kelima, kita perlu menghargai orang yang ada di sebelah kanan kita. Siapa dia? Orang yang selalu bersama-sama dengan kita. Istri, suami. Orang yang selalu lebih banyak waktu dengan kita. Jangan kita anggap enteng. Seringkali kita lebih suka menghormati orang di luar rumah daripada menghormati orang yang ada dalam rumah. Seringkali kita bahkan senang-senang bersukacita dengan orang yang ada di luar rumah. Sedangkan orang di luar rumah kita kurang hargai. Justru di sini kita penting. Pada akhirnya, begitu kita sakit, begitu kita diranjang waktu kita di kursi roda, bukan temanmu yang cekak-cekik, ia akan selalu bersama kita, melainkan orang yang ada di sebelah kanan. Yang keenam, yaitu orang di sebelah kiri kita. Kita perlu menghargai orang sebelah kiri kita. Siapa orang sebelah kiri kita? Orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, orang-orang yang oposisi dengan kita, orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Ingat, perbedaan pendapat belum tentu salah. Perbedaan pendapat justru memutuskan kita supaya kita lebih bijaksana. Perbedaan pendapat justru membuka pikiran kita supaya kita bisa lebih baik lagi. Makanya saya senang sebelum calon presiden jadi presiden, mereka harus berdebat dengan lawannya untuk mematangkan program mereka. Karena program mereka belum tentu program yang paling terbaik. Justru dengan berdebat mematangkan mereka punya pendapat. Dengan kita saling menghargai, yang ada di atas, di bawah, di depan, di belakang, kanan dan kiri, maka kita jadi orang-orang yang akan berjalan lebih cepat, lebih baik, dan bahkan lebih sempurna. If you walk alone, you walk faster. But if you walk together, you walk further. Kalau Anda jalan sendirian, Anda jalan lebih cepat. Kalau Anda jalan bersama-sama, Anda berjalan lebih jauh. Hargailah orang di sekeliling. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan sudah bicara buat kami. Dalam hari-hari ini, dengan new normal, boleh berubah keadaan dan bentuk, tapi esensi kami akan terus pegang, di mana kami boleh menghargai Tuhan, menghargai pemimpin kami, menghargai orang yang ada di sebelah kami, menghargai bahkan orang yang oposisi dengan kami, menghargai orang yang lebih muda dari kami, bahkan menghargai orang yang terbelakang hidupnya. Dengan kami menghargai mereka ketika kami dalam keadaan susah, maka Tuhan akan memakai mereka untuk menolong kami. Karena kami gak selalu sempurna, kami gak selalu dalam keadaan ada di atas. Itu supaya kami belajar apa saja yang orang lain berbuat kepada kami mau perbuat terlebih dahulu kepada mereka. Dengan demikian, kami jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan sama. Mari kita satukan hati untuk mendukung setiap permohonan doa yang dikirimkan kepada Impact Community Indonesia. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk setiap permohonan doa yang dikirimkan kepada Impact Community. Berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan biaya sekolah, dan juga untuk diberikan keturunan Tuhan, diberikan pertolongan supaya dapat melunasi hutang-hutangnya, pertobatan dari perselingkuhan, dan juga pemulihan dari kelemahan fisik akibat kecelakaan, dan juga penyakit alergi dan gangguan tidur. Kami mau mendukung saudara-saudari kami yang mengirimkan permohonan-permohonan doa ini. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menjawab pergumulan mereka dan menolong setiap mereka. Hamba-Mu percaya kasih karunia-Mu ada untuk setiap mereka, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap partner Impact Community, untuk setiap donatur Yayasan Tangan Pengharapan yang telah menabur bagi pelayanan kami.
Berkati mereka berlipat kali ganda buat setiap benih yang mereka tabur. Kiranya kasih karunia-Mu menghujani hidup mereka. Biarlah favor upon favor Tuhan, yang Tuhan boleh limpahkan dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuat mereka berhasil. Kiranya kebajikan dan kemurahan-Mu boleh mengikuti hidup mereka. Diberkati keturunan mereka Tuhan. Keluarga besar mereka dilindungi Tuhan dan dijagai Tuhan. Kami juga mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan selalu tepat waktu dalam hidup-Mu. Kiranya apa saja yang Kau butuhkan, Tuhan mencukupinya. Bahkan hidup-Mu berkelimpahan di dalam segala kebajikan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan tangan-Mu dan melimpahkan lumbung-lumbung-Mu, sehingga hidup-Mu menjadi berkat bagi banyak orang mulai hari ini sampai Kristus datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah mengikuti ibadah online Impact Community Indonesia sampai selesai. Saat ini saya ingin kembali mengingatkan bahwa ibadah Impact Community Indonesia adalah setiap hari Sabtu jam 18 waktu Indonesia Barat dan juga hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Besok saya mau mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali bergabung dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Besok pagi jam 10 pagi saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan dilayani praise and worship oleh Frankie Kuncoro. Dan juga minggu depan kita akan kembali mengadakan ibadah online hari Sabtu jam 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan dilayani oleh Michael Panjaitan, seorang worship leader yang diurapi Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk mengucap syukur untuk permohonan doa yang telah dijawab Tuhan. Ada orang yang telah dijawab Tuhan mendapat pekerjaan baru setelah di PHK. Penyertaan Tuhan dalam pelayanan sebagai pilot, keselamatan dari COVID-19, ketenangan menghadapi beban hidup, dan pemulihan hubungan suami istri. Tuhan sangat baik. Dan juga kami ingin menyampaikan terima kasih buat dukungan Anda dalam pelayanan Tangan Pengharapan untuk menolong mereka yang sangat membutuhkan di masa COVID-19. Kita telah menyalurkan 2.612 APD, 3.225 paket makanan siap saji, 8.978 paket sembako, 720 orang untuk dana tunai. Dan juga bantuan ini telah disalurkan di 109 lokasi di seluruh Indonesia. Dan juga kami masih menyalurkan masker, total sudah 30.886 masker. Kami mengucapkan terima kasih atas uluran tangan Anda dalam meringankan beban mereka yang sangat membutuhkan. Bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, Anda dapat menyalurkan donasi melalui rekening di bawah ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap taburan yang Anda tabur bagi pekerjaan kerajaan sorga. Have a blessed week. God bless you. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Oh, senap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Kau besar,
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pada bulan Juni, pemerintah kini telah mencabut kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan mulai memberlakukan new normal. Beberapa kegiatan kini mulai berangsur kembali normal. Transportasi, perkantoran, dan kegiatan masyarakat lainnya mulai berjalan kembali dengan harapan roda perekonomian dapat berjalan lagi. Masyarakat berharap fase new normal ini bisa membantu mereka untuk kembali bekerja dan mampu memenuhi kembali kebutuhan mereka. Ya sekarang ya tinggal kita menerima apa adanya aja Pak. Ya sebenarnya kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita mau anak mau sekolah ini kita duit seperak pun kita nggak punya, apapun nggak punya. Kontrakan udah sedikit modusir orang ya udah. Kita terima apa adanya. Kadang makan, kadang enggak saya. Kalau saya ada duit, saya beli. Kalau nggak ada duit, saya nggak beli. Saya kuli-kuli, kadang bawain sayuran orang, kadang suruh gosok sama orang, saya mau. Kuli-kuli aja saya begitu, buat makan hari-hari. Dibayar langsung cash, kadang 30, kadang 15, kadang 20 saya terima, saya gitu aja. Ikhlas. Sikap menerima dan percaya masa yang sulit akan berakhir membuat kita masih memiliki harapan untuk masa depan. Satu persatu paket yang berisi sembako dibagikan kepada warga yang berada di penjaringan Jakarta Utara. Sebanyak 300 paket disalurkan kepada warga yang mayoritas bekerja sebagai buruh bangunan ini. Selain itu, tim Tangan Pengharapan juga membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat yang berada di wilayah Tanjung Priok. Pada minggu ini, Tangan Pengharapan membagikan 350 paket makanan siap saji yang dibagikan kepada tunawisma di beberapa wilayah, seperti di Depok, Pasar Minggu, Roxy, Harmoni, dan Senen. Penyaluran paket sembako dan nasi siap saji telah dilakukan selama 18 minggu dengan total keseluruhan 2.612 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas. 3.225 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker. 8.978 bantuan paket sembako yang berisi beras 5 kg, 1 kaleng sarden, 1 kg gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak, dan 5 masker. Pembagian 720 bantuan dana tunai kepada masyarakat yang ekonominya rentan terdampak oleh pandemi COVID-19. Bantuan ini telah disalurkan ke 109 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Mentawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Timor NTT, Sumba, Lauje Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Di tengah pandemi COVID-19, diharapkan bantuan ini dapat meringankan saudara-saudara kita yang terdampak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, Commonwealth Bank Australia, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.